Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, Jumat tanggal 7 Juli 2023, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Ibu bapa dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kisah pengembaraan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian menjadi satu teladan besar di dalam perjalanan iman, kehidupan bertuhan di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Mereka mengembara cukup lama, hampir 3 generasi selama di padang gurun. Apa yang membuat mereka hingga 40 tahun lamanya perjalanan itu? Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam 40 tahun itulah Allah menunjukkan kasih dan peringatan-peringatannya kepada bangsa Israel. Sejarah perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun banyak sekali menunjukkan dan menampilkan peran Allah yang besar sebagai Tuhan bagi bangsa Israel dan Israel sendiri sebagai umat kesayangan Allah. Pada perikop firman Tuhan renungan harian hari ini dari Yehezkiel pasal 20 ayat 1-44 dan khususnya ayat 17 menceritakan kepada Yehezkiel bahwa banyak sekali kelakuan-kelakuan orang Israel yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemberontakan yang mereka lakukan ialah hidup dengan tidak menurut kepada ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka juga menolak peraturan-peraturan Tuhan. Bahkan mereka tidak menuruti serta melanggar kekudusan hari Tuhan atau hari Sabat, yaitu hari tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Memperhatikan tingkah laku orang Israel yang selalu setiap hari seperti ini, Allah berkehendak mencurahkan amarahnya dan hendak membinasakan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Allah masih mengingat dan menjaga kekudusan namanya dengan kasih setianya kepada orang Israel, supaya jangan mendapat malu dan kenajisan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain yang mereka sudah ketahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang perkasa, yang sanggup mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan tanah Mesir. Oleh karena itu Allah menyatakan di ayat 17 ini, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Apa tindakan konkret Allah menggunakan rasa sayangnya itu melihat tingkah laku Israel yang selalu menyakiti hatinya? Luar biasanya Tuhan di ayat yang ke-18, Ia ingin menyelamatkan anak-anak mereka, generasi berikutnya dari mereka yang hidupnya sudah jahat di hadapan Tuhan, hidup yang tidak disiplin, hidup yang selalu melawan kehendak Allah, melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Antara ayat 17 dan 18 tidak dapat dipisahkan. Sebegitu perhatiannya Tuhan kepada bangsa dan umat pilihannya itu, Ia memperhatikan anak-anak mereka. Tuhan memperhatikan generasi berikut bangsa Israel. Demikian juga Tuhan memperhatikan kita, tingkah laku kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Pernahkah kita menyadari terlampau sering kita meninggalkan jalan Tuhan? Terlalu sering juga kita melawan ketetapan-ketetapan Allah dan juga tidak mengindahkan atau tidak menghormati
hari peribadahan yang telah ditetapkan oleh Allah. Segera berbaliklah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi Ia juga hendak menyelamatkan anak-anak kita, generasi berikut dari Anda. Ia tidak menghendaki ada generasi penerus dari kita yang hilang. Karena itu firman Tuhan berbicara pada hari ini melalui flashback, satu kilasan balik, satu sejarah yang diingat kembali dari masing-masing pribadi kita. Tuhan menyentuh titik lampau kita untuk menyadarkan dan menyegarkan kembali iman kita di masa kini dan memberikan berkat masa depan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, dulu, kini, dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyapa kami setiap pagi dengan firman-Mu. Engkau juga Tuhan yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Engkau juga yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memperhatikan anak-anak kami dan generasi penerus kami Tuhan. Engkau memberikan bagi mereka masa depan. Engkau juga membawa kami Tuhan sebagai orang tua agar kami kembali ke dalam jalan-Mu. Sungguh Engkau tidak menginginkan dari antara kami yang hilang dari generasi ke generasi. Tuhan di dalam Kristus, kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini, siang, sore, dan malam hari Tuhan, melalui kesehatan yang Kau berikan bagi kami, melalui rezeki dari pekerjaan yang telah kami kerjakan, yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan menjalani hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.